Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini adalah bagian kedua atau part kedua dari materi yang sebelumnya terkait dengan Newton Raphson. Di sini kita akan coba coding menggunakan Python dari kode atau program yang sudah kita buat ini ya. Nih, ini yang di part satu sudah ketemu, sudah terbukti dan sudah berjalan dengan baik. Nanti kita coba terjemahkan dari algoritma itu tadi menjadi sebuah kode di eh, Newton, di Python gitu ya. Kita coba buka dulu codingnya, Visual Code. Nah, seperti ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan disiapkan kode editornya, bisa menggunakan apapun ya. Oke, kalau saya di sini menggunakan Visual Studio Code. Di pertemuan ke-6 kita buat file baru, namanya adalah Newton Raphson .py. Nggak pakai min juga boleh, pakai spasi juga boleh, tidak sama. Mungkin kalau terkadang saya penulisannya itu tidak saya spasi, itu kebiasaan ketika saya ngoding di bahasa pemrograman lain ya, seperti Java itu nama file itu tidak boleh mengandung spasi, tapi kalau Python boleh. Kadang kadang masih terbawa gitu. Kadang juga if else itu kalau saya kadang menggunakan kurung ya, terbawa kenangan masa lalu ya di Java. Oke, kita mulai dulu. Kita buka juga untuk ini ini ya, algoritmanya. Kita buka algoritmanya. Ini kita perkecil biar kelihatan. Kemudian oke. Pertama definisikan fungsi fx. Nah, ini kita bahas satu persatu secara urut gitu ya. Dimulai dari bentar, ini saya matikan. Dimulai dari ini, import dulu, import math. Kenapa import? Agar kita nanti bisa menggunakan ABS. ABS-nya pakai math absolut ya. Pertama, kita beri keterangan di sini satu gitu ya. Definis nggak usah pakai angka, langsung aja ya, satu gitu aja ya, satu gitu ya. Ini satu gitu. Ini tahap pertama dari algoritma. Definisikan fungsi fx dan f aksen x. Oke, berarti kita akan membuat sebuah function menggunakan def fx. Keren sekali kalau di Python itu kita langsung begini saja, dia pinter gitu ya. Def fx kan suruh definisikan kan, maka kita pakai def. Karena kalau membuat function itu menggunakan def. Fx kemudian apa yang akan dikembalikan? Ini fx itu efeknya adalah ini ya. Sorry, tadi suaranya double ya. Muka-muka nggak mengganggu. X pakai ini yang sama ya. X eksponen 5x kuadrat. Ya, berarti ini menggunakan math exp x min 5 kali x kuadrat. Bisa pakai x kali x. X kali x juga boleh. Tapi kalau x-nya pakai 10 juga repot sekali sih. Jadi bisa pakai power juga ya, bisa pakai power. Nanti kita coba yang satunya pakai power, biar tahu nggak beda sama saja. Kemudian kita kembalikan nilainya. Kenapa dikembalikan? Agar bisa diambil fx-nya, hasil dari perhitungan fx itu bisa diambil gitu ya. Nah, oke, ini satu. Definisikan fx dan f aksen x. Ini kita kasih keterangan akhir ini function n ya. Kemudian kita buat function kedua adalah f aksen ya. F aksen.
Karena nggak boleh ya pakai tanda petik ya di sini f aksen x. Nah, sama kita menggunakan f x aja ya, f x aja yang sama. Kenapa ini variabel ini dan ini itu bisa saling dipakai padahal sama, fx-nya ini pakai fx ini juga pakai fx karena ini adalah variabel lokal namanya. Lokal ini fx ini hanya diakses oleh lingkungan fx yang ini saja. Jadi satu blok ini saja. Jadi kita bisa menggunakan nama fx yang baru. Beda kalau misalkan Anda menggunakan nama nama tipenya itu fx di luar sini kemudian fx lagi, itu nanti error ya. Misalkan di sini kita pakai fx terus ini fx lagi, fx kemudian sama dengan 0, kemudian ini fx lagi sama dengan 1, nggak error tapi nilai fx yang nolnya juga hilang ditindih dengan ini gitu kan. Tuh. Nah oke, lanjutkan. Fx yang ini itu sama dengan mat exp x min 10 kali x ya, ini f aksen ya. Kita kembalikan juga return fx. Kenapa saya tutup begini? Sebenarnya tidak harus tutup ya, tapi biar kita tahu aja. Oh, fungsinya berhenti di sini. Biar Anda tahu sih. Function n gitu ya. Setiap fungsi kita kasih keterangan. Oke, berarti yang pertama sudah selesai. Definisikan. Sekarang kita tambahkan. Kita lanjutkan ke yang kedua. Definisikan toleransi error. Oke, yang kedua. Toleransi error dan batas iterasi n ya. Error dan batas iterasi n. Kita ada yang cara simpel, ada yang cara otomatis. Kalau yang simpel langsung kita tulis gini aja. Sama dengan berapa? 0,00001 misalkan ya. Ini 10 pangkat min 5. N sama dengan berapa? Misalkan 20 misalkan. Bisa begini atau bisa gunakan input. Jadi kalau input nanti E-nya di input, N-nya di input, kemudian X0-nya di input gitu ya. Tapi bebas sih. Karena nanti kalau 3 inputan memang lebih apa tuh namanya, bisa lebih dinamis. Kita bisa langsung cek-cek aja, lebih cepat. Tidak perlu mengganti decodingnya tapi langsung di inputan. Bebas saja, nanti silahkan dimodifikasi. Nah, angka kedua sudah selesai. Tuh, simpel kan? Ini ya, toleransi error. Kemudian yang ketiga, tentukan nilai pendekatan awal X0. Nah, ini tadi kita X0-nya kan diganti-ganti ya. Tadi coba yang di part 1 tadi pakai 1, pakai 0,5, min 0,2. Nah, di sini kita akan coba pakai input ya. 3 pendekatan awal. Tebakan awal ya. Awal ya, itu pokoknya. X0 ya. Itu pakai X0 sama dengan X0 sama dengan ini saya coba yang error dulu biar kita paham gitu ya. Langsung caranya gini. X0 sama dengan input, ini keterangannya. X0 sama dengan pakai koma. Oh, nggak pakai. Ini di spasi di sini maksud saya. Nah, gini. X0 sama dengan nanti muncul di bawah tuh. Nah, kemudian oke, sudah. Ketika sudah ya, hitung pendekatan awal sudah, kemudian hitung F-nya dan F aksennya. Oh iya, kebetulan tadi kita sudah definisikan di sini, berarti sudah dihitung. Ini definisikan, berarti ini sudah sekalian dihitung ya. Berarti 4 juga di sini. Oke. Ini aja. Yang keempat sama dengan langkah 1. Wah, sudah selesai di langkah 1 gitu ya. Kemudian iterasi. Nah, ini masuk ke iterasi ya. Di iterasi ini kita akan menggunakan batas dulu.
batas dulu sampai berapa tadi 20 ya, di sini di inputannya 20. Menggunakan for ya kan nggak boleh pakai kurung, saya lupa terus kebiasaan. For i in range n. Jadi intinya selama i itu masih dalam batas 0 sampai ke n. N-nya berapa? N-nya ini 20 ya. Maka apa yang dilakukan? Lakukan hal-hal yang di bawah ini. Apa itu? Menghitung x. X variabel baru kita tambahkan x sama dengan x i, atau di sini berarti adalah x0 ya. Karena ini kalau maunya x1 berarti ini x0. Berarti kita ketikkan di sini x0 min kita kurung f x0 dibagi f aksen. Nah, kita sudah siapkan functionnya. Ini keren dari function, membuat kita nyaman, tidak ribet dengan rumus. Bayangkan ini sebenarnya bisa juga kalau tidak pakai function itu f-nya ini berarti langsung dimasukkan gini. Math ini di copy kemudian diganti di sini. Ribet sekali, jadi ruwet gitu ya. Kalau kayak gini kan enak. Nah, X-nya sudah, kemudian kita coba cetak ya, kita coba cetak. Print i sama dengan i-nya kita kasih i, kemudian X-nya kalau outputnya di sini kan ada 3 ya, ada 4 ya. Fx-nya nggak perlu dicetak lah, wis. Fx-nya nggak perlu dicetak. Kenapa? Karena kalau di sini dicetak karena memang dihitung kan, dimasukkan. Kalau ini langsung di belakang layar saja gitu ya. Kita langsung mau X-nya berapa? X sama dengan. Kalau mau dicetak gimana? Ya bisa aja langsung dicetak. Cetak juga bisa. X. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung coba. Set. Nah, nanti pasti error. Kenapa? Kenapa error? Karena ini X0 ya, ini dia mau X0 kan? Dia mau inputan X0 kan? Kita tambahkan angka, misalkan X0-nya 0,5 ya, coba kan. Set. Set error. Ini saya pindah aja ya, saya pindah. Saya pindah ke ya apa sih pindah? Tuh. Klik kanan, move panel right. Nah, begini loh. Nah, ini errornya ketemu teman-teman. Ini must be real number, not string. Nah, ini ya, masih ingat bahwa di Python ada 3 tipe data, string. Ada banyak tipe data maksud saya, tapi yang sering dipakai ada 3 jenis. Itu string, kemudian ada real, integer, sama float ya, yang pakai koma itu. Nah, berarti di sini harus kita casting. Casting itu diubah dari integer menjadi dari string menjadi float. Caranya kita tambahkan di sini float. Ini. Artinya ini x0-nya ini dari input kemudian diubah menjadi float. Sudah. Kita coba lagi, Set. X0-nya 0,5. Nah. Oke. Apakah ini benar? Belum tentu, karena ini nilainya nggak berubah. Nilainya nggak mau ganti ya, nilainya sama terus. Kenapa? Karena memang X sama dengan X0-nya ini selalu sesuai dengan inputan 0,5 terus, tidak mau berubah. Caranya gimana biar berubah? Ya kita ubah bahwa kemarin tadi di sebelumnya kan nilai ini kan berubah ya, dari X0 dia menjadi X1 menjadi X2 kan berubah. Jadi nilai yang lama itu digantikan dengan yang baru. Caranya berarti X0 itu X0 yang baru adalah X yang lama gitu loh. X0 yang baru adalah X yang lama. Ini X-nya misalkan ketemu 0,61 ya. Maka 0,1 dimasukkan ke X0 yang baru. Nah, X0 yang baru ini masuk dihitung lagi ke atas. Kan looping ya. Looping kembali. Jadi X sama dengan min 0,61 bla 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 dihitung lagi. Ke bawah lagi dicetak kemudian dikembalikan lagi sampai berubah. Ini nanti kalau kita coba insya Allah berubah. Apakah berubahnya sesuai atau tidak ya kita belum tahu gitu ya. Kita clear dulu biar bersih.
Gak ketok ya. Nah, wis clear. Oke, kemudian ini kita coba running 0,5 set. Nah, dia sudah mengulang sebanyak 20 kali sesuai dengan permintaan. Tapi perhatikan, di sini apa ya? Dimulai dari ini, langkah keempat itu sudah nggak berubah. Perhatikan, 4618 itu ke bawah juga terus sama. Nah, maka persyaratan kedua dimulai. Apa itu? Yaitu tentang tadi ya. Error tadi. Nah, error itu kita letakkan di atasnya x0 sama dengan x. Kenapa? Kalau kita letakkan di bawah nanti kita cek lah. Perhatikan gitu ya. Kita coba ya perbedaannya ya. Jadi kalau di sini toleransinya itu kita tambahkan di sini toleransi. Toleransi itu adalah x min x 0 ya. Oh sorry, ini pakai ABS. ABS absolut ya. Nah, toleransi itu adalah absolut x min x0. Ada yang x min x0 dibagi x juga boleh. Nilainya beda tapi sama aja. Nah, kemudian pakai if. If toleransi itu sudah lebih kecil daripada jadi yang ditoleransi itu sudah lebih kecil daripada itu mana? Itu ini, gitu ya. Maka apa yang terjadi? Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah cetaklah nilai x-nya. Cetaklah nilai x-nya atau akar konvergen di x sama dengan x. Kemudian jangan lupa di break. Kenapa? Kalau tidak di break dia akan nyetak selama 19 lagi walaupun ini sudah dicetak. Coba ya kalau breaknya dihilangkan. Oh ya ini masih error sih. Kenapa? Karena oke, coba aja lah. Kita coba dulu. Ini sengaja saya errorkan biar kita tahu seperti apa. Nah, perhatikan di sini sorry. Ini saya perbesar aja ya. Nah, ini tidak masuk ya. Toleransi errornya tidak masuk, jadi tidak nyetak sama sekali. Ya kan? Kenapa? Karena x0 sama dengan x ini kan jadi nilainya sama toh. Ya enggak? Kalau ini saya break, dia akan berhenti langsung. Berhenti enggak? Sih kita coba ya. Set 0,5 set. If toleransi kurang dari. Nah, maka dia enggak nyetak ya. Kenapa? Karena ini enggak usah sih. Coba. Nah, ini. Nah, ya tadi dibagi ya, nggak usah dibagi, Deng. Nah, hasilnya seperti ini. Absolutnya x min x0 dia akan berhenti, langsung berhenti. Kenapa? Karena nilai ini kan di atasnya x sama dengan x0 sama dengan x. Berarti otomatis kalau x-nya 1, x0 juga 1. 1 kurang 1 0. Apakah 0 kurang dari Iya. Berhenti di awal sudah, satu baris stop. Maka ini yang harus kita cut, kita pindah, taruh di bawahnya. Nah, tapi tidak menjadi bagian dari if ya. Dia di luar if, tapi bagian dari for. Nah, ini bagian dari for ya. Ini tapi di luar dari if. Kalau gitu nanti kita cek. Nah, sudah selesai dan ketemu. Apakah ini sama? Dia berhenti di ketiga. Kita cek di Excel tadi ya. Di Excel itu iterasi ke ini 0,5 ya. 0,60527. Nah, sudah selesai. Mungkin itu 20 menit lagi ya Allah. Sorry, mohon maaf mungkin agak terlalu panjang, tapi sebenarnya simple ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar atau di grup. Nanti saya akhiri cukup sekian. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.